Aku tidak butuh dokter, aku hanya butuh satu keajaiban. Kalimat itu keluar dari mulut seorang wanita paling berkuasa di gedung Rumah Sakit Internasional Jakarta Timur. Suaranya pelan, tapi cukup membuat seluruh lorong ICU membeku. Tak ada yang berani bergerak, tak ada yang berani bernapas terlalu keras. Di depannya, seorang perempuan muda terbaring tak sadarkan diri di atas ranjang putih. Sudah 2 tahun koma tanpa tanda-tanda akan kembali. Mesin monitor terus berbunyi, datar, monoton, seolah menghitung waktu menuju keputusasaan. Dan di sudut ruangan, berdiri seorang wanita yang sama sekali tidak seharusnya ada di sana. Bajunya kusam, sepatunya basah oleh air pel. Tangannya pecah-pecah karena deterjen dan cairan pembersih. Rambutnya diikat seadanya. Namanya Rani. Usianya 28 tahun. Pekerjaannya hanya satu. Petugas kebersihan malam di rumah sakit ini. Tak ada yang mengenalnya. Tak ada yang peduli siapa dia. Namun, malam itu, justru kepada Ranilah wanita kaya itu memandang dengan mata merah dan suara yang bergetar. Kalau kamu bisa membangunkan anakku, aku akan menyerahkan segalanya padamu. Tak ada yang tertawa, tak ada yang mencibir, karena semua orang bisa merasakan satu hal yang sama. Ini bukan janji orang gila. Ini adalah jeritan seorang ibu yang sudah berada di ujung hidupnya. Tak seorang pun tahu siapa sebenarnya Rani, dan mengapa sejak 6 bulan terakhir setiap malam setelah mengepel lantai ICU, dia selalu duduk diam di depan pintu kaca ruangan itu, menatap gadis koma tersebut seolah sedang berbicara dalam diam. Tak ada yang tahu bahwa di balik seragam kebersihan itu, Rani menyimpan rahasia yang bahkan para dokter terbaik di negeri ini tak pernah pelajari. Dan tak ada yang tahu bahwa malam ini, takdir akan berubah. Bukan oleh teknologi, bukan oleh uang, tapi oleh tangan yang selama ini dianggap paling rendah. Ini bukan kisah tentang keajaiban instan. Ini adalah kisah tentang penghinaan, kesabaran, dan keberanian seorang perempuan kecil yang berani berdiri ketika semua orang lain memilih menyerah. Dan semua ini baru saja dimulai. Rani pertama kali bekerja di rumah sakit itu bukan karena mimpi, tapi karena keputusasaan. 6 bulan lalu, ia datang dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah dengan satu tas pakaian dan satu tujuan sederhana: mencari uang untuk membayar obat ibunya yang sakit menahun. Tidak ada ijazah tinggi, tidak ada koneksi, tidak ada pilihan lain selain menerima pekerjaan malam sebagai petugas kebersihan. Setiap malam, ketika rumah sakit mulai sunyi dan langkah kaki dokter terdengar semakin jarang, Rani mendorong troli kecilnya menyusuri lorong-lorong panjang yang dingin. Bau antiseptik menempel di kulitnya, bercampur dengan rasa lelah yang tak pernah benar-benar pergi. Ia terbiasa dengan tatapan sinis para perawat senior, dengan bisikan pelan yang sering menyebutnya tukang pel, seolah itu adalah nama aslinya. Namun, ada satu tempat yang selalu membuat langkahnya melambat. Lorong ICU. Pintu kaca bening dengan lampu redup di dalamnya. Di sanalah gadis itu terbaring, namanya Alisha. Putri tunggal dari seorang pengusaha properti terkenal yang namanya sering muncul di televisi. 2 tahun lalu, kecelakaan mobil merenggut kesadarannya. Sejak itu, tubuhnya hidup, tapi jiwanya seolah tertahan di tempat yang tak bisa dijangkau siapapun. Rani tidak pernah berbicara pada siapapun tentang Alisha. Ia hanya duduk sebentar setiap selesai mengepel lantai ICU. Duduk di kursi plastik dekat dinding, menatap ke dalam melalui kaca. Bukan karena penasaran, bukan karena berharap imbalan. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bahkan Rani sendiri sulit jelaskan. Setiap kali melihat wajah pucat itu, ia teringat adiknya yang dulu juga pernah terbaring tak bergerak di rumah bambu mereka, bertahun-tahun lalu. Adiknya tidak selamat, dan sejak hari itu, Rani menyimpan satu luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Malam demi malam berlalu. Tak ada perubahan. Dokter datang dan pergi. Alat-alat medis berbunyi setia. Harapan perlahan menipis. Hingga suatu malam, Rani mendengar tangisan tertahan dari dalam ruangan. Tangisan seorang wanita dewasa yang mencoba tetap kuat, tapi gagal. Itu adalah pertama kalinya Rani melihat Ibu Alisha dari dekat.
seorang wanita elegan dengan pakaian mahal, duduk di samping ranjang, memegang tangan putrinya sambil berbisik lirih. Kata-katanya tak terdengar jelas, tapi kesedihannya nyata. Rani berdiri terpaku di balik pintu, hatinya terhimpit rasa iba yang luar biasa. Dan sejak malam itu, sesuatu berubah di dalam diri Rani. Ia mulai datang lebih awal. Ia mulai berdoa lebih lama. Bukan doa yang keras, bukan doa yang indah, hanya bisikan pelan, campuran bahasa Jawa dan air mata. Ia tidak tahu apakah doanya akan dijawab, tapi ia tahu satu hal. Ia tidak sanggup lagi hanya menjadi penonton penderitaan. Di saku seragamnya, Rani selalu membawa sebuah kain kecil yang sudah usang. Warisan dari ayahnya, seorang tukang pijat kampung yang dulu sering membantu orang-orang pingsan, kejang, bahkan koma ringan di desa mereka. Ayahnya selalu berkata, ada tubuh yang bisa disembuhkan oleh obat dan ada tubuh yang hanya bisa dipanggil pulang oleh sentuhan dan keyakinan. Rani tidak pernah berani mencoba. Hingga malam ini. Karena malam ini, seorang ibu kaya telah mengucapkan janji yang mengguncang seluruh rumah sakit. Dan untuk pertama kalinya, Rani menyadari bahwa hidupnya sedang berdiri tepat di ambang antara takut dan berani. Malam itu, setelah janji itu terucap, rumah sakit terasa berbeda. Udara di lorong ICU terasa lebih berat, seolah menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Rani kembali ke ruang ganti dengan langkah pelan. Tangannya gemetar saat ia membuka loker besi yang catnya mengelupas. Di dalamnya hanya ada seragam cadangan, sebotol air minum, dan kain kecil peninggalan ayahnya yang selalu ia lipat rapi. Ia duduk lama di bangku kayu, menunduk, menatap lantai. Di kepalanya, suara ibunya berputar-putar. Jangan macam-macam, Nduk. Hidup orang besar itu bukan tempatmu. Tapi ada juga suara lain, suara yang lebih pelan, namun terus memanggil. Suara adiknya, suara ayahnya. Suara yang berkata bahwa menyesal karena tidak mencoba jauh lebih menyakitkan daripada gagal. Di luar, roda tandu berderit pelan. Perawat berlalu lalang. Dokter berdiskusi dengan wajah tegang. Alisha akan dipindahkan ke ruang lain esok pagi. Terapi terakhir, harapan terakhir. Setelah itu, tak ada lagi yang bisa dilakukan. Kata-kata itu menancap di dada Rani seperti paku. Ia berdiri, menggenggam kain kecil itu erat-erat. Langkahnya keluar dari ruang ganti, terasa lebih berat dari biasanya. Di lorong ICU, dua perawat berhenti saat melihatnya berdiri terlalu dekat dengan pintu kaca. Salah satu dari mereka mengerutkan kening. "Kamu jangan lama-lama di sini, ini area sensitif." Rani mengangguk cepat dan mundur setengah langkah. Ia sudah terbiasa ditegur. Ia hanya tidak terbiasa dengan keberanian yang tiba-tiba tumbuh di dadanya. Beberapa menit kemudian, Ibu Alisha keluar dari ruangan. Matanya bengkak, wajahnya pucat. Ia berjalan tanpa melihat sekitar, seolah dunia di luar dirinya tidak lagi ada. Rani memberanikan diri melangkah maju. Suaranya hampir tak terdengar saat ia memanggil pelan, "Ibu." Wanita itu berhenti, menoleh perlahan. Tatapannya jatuh pada Rani dari ujung rambut hingga ujung sepatu. Ada lelah, ada ragu, ada sisa kesedihan yang belum kering. "Ada apa?" tanyanya singkat. Rani menelan ludah. Kata-kata yang ia siapkan sejak berbulan-bulan lalu tiba-tiba terasa kaku. Saya sering membersihkan di sini. Saya sering melihat Alisha." Ia berhenti sebentar, mencari napas. "Saya tahu ini terdengar tidak masuk akal, tapi bolehkah saya mencoba membantu?" "Henning." Lorong ICU seakan membeku. Wajah wanita itu berubah. Bukan marah, bukan heran, melainkan campuran keputusasaan dan rasa ingin percaya. "Kamu dokter?" tanyanya pelan. Rani menggeleng. "Bukan." "Kamu perawat?" "Bukan." "Kamu punya gelar medis?" Rani menunduk. "Tidak." Beberapa detik berlalu, detik yang terasa seperti menit. Lalu wanita itu menghela napas panjang, seolah melepaskan sesuatu yang selama ini ia tahan. "Kalau kamu gagal?" tanyanya lirih. Rani mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. "Saya sudah gagal berkali-kali dalam hidup, Bu. Tapi saya tidak ingin gagal karena diam."
Itulah saat wanita itu mengucapkan kalimat yang membuat lutut Rani hampir lemas. "Kalau kamu bisa membangunkan anakku, aku akan menyerahkan segalanya padamu. Bukan karena janji itu besar, tapi karena untuk pertama kalinya, seseorang memberinya izin untuk mencoba." Langkah Rani menuju ranjang Alisha terasa seperti berjalan menuju garis yang tak bisa dihapus. Ia tahu, setelah ini, hidupnya tidak akan pernah kembali sama. Pintu ruangan ICU tertutup perlahan di belakang Rani. Suara itu terdengar begitu pelan, namun baginya seperti palu yang memukul dada. Di dalam ruangan, lampu putih memantul di dinding steril. Mesin-mesin berdengung dengan irama yang sama seperti malam-malam sebelumnya, seolah tak peduli pada ketegangan yang kini memenuhi udara. Alisha terbaring diam. Wajahnya pucat, bulu matanya panjang, nyaris tak bergerak. Rani berdiri beberapa langkah dari ranjang, ragu untuk mendekat. Ia bukan takut pada tubuh yang tak sadarkan diri itu, melainkan pada kemungkinan bahwa harapan terakhir ini akan runtuh di tangannya. Di sudut ruangan, 2 dokter dan seorang perawat memperhatikannya dengan tatapan dingin. Mereka tidak berkata apa-apa, tapi keheningan mereka penuh penilaian. Rani bisa merasakannya. Seorang petugas kebersihan yang berpikir bisa melakukan sesuatu yang gagal, dilakukan ilmu kedokteran bertahun-tahun. Kedengarannya seperti lelucon yang menyedihkan. Rani menarik napas panjang. Ia mendekat. Tangannya sedikit gemetar saat ia menyentuh pergelangan tangan Alisha. Kulitnya dingin. Tidak ada respon. Rani menutup mata. Ia mengingat kembali setiap gerakan yang pernah ia lihat dari ayahnya. Bukan sekadar pijatan, tapi panggilan. Sentuhan yang disertai niat dan keyakinan. Ia membentangkan kain kecil itu di telapak tangannya. Mengusap perlahan leher Alisha, tepat di titik yang selalu ayahnya sebut sebagai pintu napas. Gerakannya lembut, hampir tak terlihat. Bibir Rani bergerak pelan, membisikkan doa yang hanya ia dan Tuhan yang tahu. Doa untuk adiknya, doa untuk ibunya, doa untuk semua orang yang pernah terbaring tanpa suara. Salah satu dokter melangkah maju. "Cukup, ini tidak prosedural." Ibu Alisha mengangkat tangan, menghentikannya. "Biarkan." Suaranya tegas meski bergetar. Detik berlalu. Tidak ada perubahan. Monitor tetap berdetak stabil, datar, tanpa kejutan. Keringat mulai mengalir di pelipis Rani. Tangannya mulai lelah, tapi ia tidak berhenti. Ia berpindah ke bahu, ke lengan, ke dada bagian atas, mengikuti ingatan yang tertanam sejak kecil. Lalu, sesuatu terjadi. Sangat kecil, nyaris tak terlihat. Jari Alisha bergerak. Hanya satu kedutan ringan, seperti refleks. Tapi Rani melihatnya. Ibu Alisha menahan napas. Perawat menatap monitor dengan mata melebar. "Apakah itu?" bisik seseorang. Namun sebelum siapapun sempat memastikan, dokter lain maju dengan wajah tegang. "Hentikan sekarang, ini bisa membahayakan pasien." 2 petugas keamanan mendekat. Mereka memegang bahu Rani, menariknya mundur. Kain kecil itu terjatuh ke lantai. Rani tidak melawan. Ia hanya menoleh sekali lagi ke wajah Alisha. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, "Pulanglah kalau kamu bisa mendengar." Ia diseret keluar ruangan. Pintu tertutup kembali, dan seketika semua terasa sunyi. Rani berdiri di lorong dengan napas terengah, dadanya sesak. Ia tidak tahu apakah ia baru saja melakukan sesuatu yang benar, atau kesalahan terbesar dalam hidupnya. Di dalam ruangan, para dokter kembali bekerja. Ibu Alisha berdiri mematung, matanya terpaku pada tangan putrinya, dan saat semua orang sibuk, tak seorang pun menyadari bahwa monitor jantung mulai menunjukkan irama yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Rani duduk di lantai lorong dengan punggung bersandar ke dinding dingin. Tangannya gemetar hebat, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya baru saja melepas seluruh tenaga dan keyakinan yang ia simpan bertahun-tahun. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan yang berulang tanpa henti. Apakah aku terlalu berani atau terlalu bodoh? Di dalam ruang ICU, suasana berubah tanpa suara. Seorang perawat memperhatikan layar monitor dengan dahi berkerut.
Irama detak jantung yang tadinya datar kini sedikit berfluktuasi. Tidak signifikan, namun cukup untuk membuatnya memanggil dokter jaga. Mereka memeriksa ulang kabel, sensor, dan posisi tubuh Alisha. Semua terlihat normal. Terlalu normal untuk sebuah perubahan yang tak seharusnya terjadi. Ibu Alisha melangkah mendekat. Tangannya gemetar saat ia menyentuh punggung tangan putrinya. Hangat. Entah sejak kapan, kulit itu terasa sedikit lebih hangat dari biasanya. Ia menelan ludah, mencoba menahan harapan yang terlalu sering ia kubur. "Alisha," panggilnya lirih. Tak ada jawaban. Namun, kelopak mata putrinya bergetar pelan seperti mimpi yang hampir berakhir. Seorang dokter menggeleng, mencoba menenangkan. Refleks saraf, itu bisa terjadi. Kata-kata itu terdengar profesional, namun nada suaranya tidak sekuat keyakinannya. Ibu Alisha tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, memandangi wajah yang selama 2 tahun hanya ia sapa dalam doa. Di luar, Rani bangkit pelan. Ia merapikan seragamnya yang kusut, mengambil kain kecil yang terjatuh, lalu melipatnya dengan hati-hati. Ia tahu, apapun yang terjadi setelah ini, ia mungkin tidak akan diizinkan kembali bekerja di sana. Ia sudah siap dengan kemungkinan terburuk. Yang tidak siap adalah perasaannya sendiri. Beberapa menit kemudian, alarm monitor berbunyi pendek, bukan alarm darurat, melainkan tanda perubahan ritme. Seorang dokter tersentak. "Tunggu, lihat ini." Semua mata tertuju ke layar. Irama jantung Alisha naik perlahan, tidak stabil, tapi hidup. Keringat muncul di dahi dokter utama. "Panggil tim, sekarang." Ibu Alisha menutup mulutnya. Air mata mengalir tanpa suara. Ia tidak berani bergerak, seolah satu langkah saja bisa membuyarkan apa yang sedang terjadi. Di tengah kepanikan terkontrol itu, suara yang paling kecil justru terdengar paling jelas. Desahan napas, lemah namun nyata. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, paru-paru Alisha bekerja tanpa bantuan penuh mesin. Di lorong, seorang perawat berlari menghampiri Rani. "Kamu, tunggu." Rani menoleh, jantungnya berdebar kencang. "Apa saya akan diusir sekarang?" Tanyanya pelan. Perawat itu menggeleng, napasnya tersengal. "Dia ada perubahan." Kata-kata itu jatuh seperti petir di dada Rani. Ia menutup mata sejenak, menahan air mata yang nyaris tumpah, bukan karena bangga, melainkan karena lega. Ia telah melakukan apa yang bisa ia lakukan. Di dalam ruangan, Ibu Alisha berlutut di samping ranjang. "Kalau kamu bisa dengar, Nak." "Ibu di sini," bisiknya. Dan seolah menjawab panggilan itu, bibir Alisha bergerak, sangat pelan, hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan terdiam. "Ibu," satu kata, namun kata itu mengubah segalanya. Suara itu begitu pelan, nyaris seperti hembusan napas yang tersesat. Tapi, bagi seorang ibu yang telah menunggu 2 tahun penuh, satu kata itu lebih keras dari sirene manapun. Ibu Alisha membeku. Tangannya gemetar hebat saat ia mendekatkan wajahnya ke bibir putrinya. "Alisha, kamu dengar ibu?" Suaranya pecah antara takut dan berharap. Kelopak mata Alisha kembali bergetar. Tidak langsung terbuka, tapi cukup untuk membuat para dokter saling berpandangan. Monitor jantung menunjukkan irama yang semakin jelas. Tidak stabil, namun hidup. Seorang dokter memberi instruksi cepat. Oksigen dinaikkan, lampu diperjelas. Semua bergerak, namun kali ini bukan dengan nada putus asa, melainkan kewaspadaan yang bercampur tak percaya. Di lorong, Rani berdiri mematung. Ia tidak berani mendekat. Ia merasa tempatnya bukan di sana, bukan di tengah keajaiban yang baru saja terjadi. Baginya, cukup mengetahui bahwa Alisha tidak sepenuhnya sendirian lagi. Ia bersiap kembali ke ruang ganti, mungkin untuk terakhir kalinya. Namun langkahnya terhenti saat Ibu Alisha keluar dari ruangan. Wajah wanita itu basah oleh air mata, tapi matanya menyala dengan sesuatu yang belum pernah Rani lihat sebelumnya. Harapan yang hidup. Ia berjalan mendekat, berhenti tepat di depan Rani. Tidak ada jarak status, tidak ada kemewahan di antara mereka saat itu. Hanya 2 perempuan yang sama-sama lelah. "Kamu," katanya pelan, "jangan pergi."
Rani menunduk. Saya tidak ingin mengganggu, Bu. Saya hanya... Ibu Alisha menggeleng. Tangannya menggenggam lengan Rani erat-erat, seolah takut Rani akan menghilang. Kalau kamu tidak masuk malam ini, mungkin aku sudah menyerah. Suaranya bergetar. Dokter bilang masih kritis, tapi dia merespons. Itu bukan kebetulan. Rani menarik napas dalam. Dadanya sesak. Saya tidak menyembuhkan siapapun, katanya jujur. Saya hanya memanggil. Beberapa jam berikutnya berjalan lambat. Alisha belum sepenuhnya sadar, tapi ia bernapas sendiri. Ia merespon sentuhan, ia menangis pelan ketika ibunya memanggil namanya. Dan setiap perubahan kecil itu dicatat, dianalisis, dipertanyakan. Para dokter bekerja tanpa henti, mencoba menjelaskan sesuatu yang tak sepenuhnya bisa mereka jelaskan. Di sisi lain, bisik-bisik mulai terdengar tentang petugas kebersihan yang masuk ICU, tentang sentuhan aneh, tentang doa-doa pelan, ada yang mencibir, ada yang diam, ada yang mulai merasa malu atas tatapan rendah yang selama ini mereka berikan. Pagi menjelang, cahaya matahari pertama menyelinap ke lorong rumah sakit. Rani duduk di kursi plastik, matanya merah karena lelah. Ibu Alisha duduk di sampingnya, tidak lagi sendiri. Untuk pertama kalinya sejak 2 tahun lalu, ia tidak takut menutup mata. Dan di dalam ruangan ICU, Alisha membuka matanya perlahan. Pandangannya kabur, tapi hidup. Ia menggerakkan jari, lalu bibirnya bergetar, seolah mencari suara yang ia dengar dalam kegelapan panjangnya. Suara yang memanggilnya pulang. Alisha membuka matanya perlahan, seolah takut cahaya akan menyakitinya. Napasnya masih berat, dadanya naik turun tidak beraturan, namun matanya hidup. Ibu Alisha langsung berdiri, menahan tangis yang hampir pecah. "Nak, ini ibu," katanya lembut. Berulang-ulang seakan takut kata-kata itu akan hilang jika ia berhenti mengucapkannya. Alisha mengerjap. Pandangannya berkeliling, mencoba memahami dunia yang terasa asing. Mesin-mesin, bau obat, wajah-wajah yang tidak ia kenal. Kebingungan itu membuatnya meringis. Seorang dokter menenangkan dengan suara pelan, meminta semua orang memberi jarak. Tapi sebelum siapapun bergerak, bibir Alisha kembali bergetar. Suara itu, katanya lirih, hampir tak terdengar. "Di mana?" Ibu Alisha terdiam. Para dokter saling berpandangan. Tak ada yang mengerti suara apa yang dimaksud. Rani, yang berdiri di ambang pintu, refleks menunduk. Ia ingin pergi, tak ingin namanya menyeruak di saat rapuh seperti ini. Namun Ibu Alisha menoleh, matanya langsung menemukan Rani di antara kerumunan. "Dia," kata Ibu Alisha pelan, menunjuk, "itu dia." Alisha memalingkan wajahnya perlahan, matanya yang masih lemah bertemu dengan mata Rani. Hening sejenak, seolah ada sesuatu yang dikenali tanpa perlu kata. Alisha menatap lama, lalu napasnya tertahan. "Kamu," bisiknya, "kamu yang memanggilku." Rani gemetar. Ia melangkah setengah langkah ke depan, lalu berhenti. "Saya hanya berdoa," jawabnya pelan. "Kalau kamu merasa dipanggil, itu bukan suara saya." Air mata Alisha mengalir pelan. Ia mengangguk, seolah mengerti. "Aku tersesat," katanya lirih. "Gelap, tapi ada suara yang tidak memaksa, tidak menyuruh, hanya menunggu. Dan itu membuatku ingin kembali." Para dokter terdiam. Tidak ada catatan medis untuk kalimat seperti itu. Tidak ada grafik yang bisa menjelaskannya. Ibu Alisha menutup wajahnya, bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia tidak lagi bertanya mengapa. Ia hanya bersyukur. Berita menyebar cepat di rumah sakit. Pasien koma 2 tahun menunjukkan kesadaran. Nama Alisha mulai disebut dengan nada tak percaya. Dan bersama itu, nama Rani ikut berbisik. Beredar dari satu mulut ke mulut lain. Petugas kebersihan yang berani masuk ICU. Perempuan kecil dengan tangan kasar yang menyentuh sesuatu yang tak tersentuh. Tidak semua orang senang. Seorang supervisor mendatangi Rani dengan wajah kaku. "Kamu melanggar prosedur," katanya dingin. "Ini bisa jadi masalah besar." Rani mengangguk. "Saya siap menerima konsekuensinya," jawabnya tenang. "Saya tidak menuntut apapun." Ibu Alisha mendengar itu. Ia melangkah maju, berdiri di antara Rani dan supervisor. "Kalau ada yang harus bertanggung jawab,
Itu saya, katanya tegas. Dan saya tidak akan membiarkan perempuan ini diperlakukan seperti pelanggar. Hari itu, matahari naik pelan, menerangi lorong yang semalaman tegang. Alisha kembali terlelap. Kali ini bukan dalam kegelapan, melainkan dalam pemulihan. Dan Rani berdiri di sana, lelah, kecil, namun untuk pertama kalinya tidak lagi tak terlihat. Hari-hari setelah Alisha sadar, terasa seperti dunia yang berjalan dengan napas tertahan. Dokter menyebutnya fase kritis pemulihan. Setiap jam berarti. Setiap respon kecil dicatat dengan hati-hati. Alisha belum bisa berbicara banyak, belum bisa duduk sendiri, tapi ia hidup. Dan bagi ibunya, itu sudah lebih dari cukup. Rani kembali bekerja seperti biasa. Ia kembali mendorong troli, mengepel lantai, menunduk saat lewat di depan orang-orang berseragam rapi. Tapi sesuatu telah berubah. Tatapan yang dulu dingin kini penuh tanya. Beberapa perawat tersenyum canggung. Ada yang berbisik minta maaf. Ada pula yang memilih diam, tak sanggup menatapnya lama-lama. Suatu sore, Ibu Alisha memanggil Rani ke ruang tamu rumah sakit. Bukan ruang VIP yang megah, hanya ruangan kecil dengan jendela menghadap taman. "Aku ingin mengenalmu," katanya lembut. "Bukan sebagai keajaiban, tapi sebagai manusia." Rani duduk dengan tangan terlipat, jujur, sederhana. Ia bercerita tentang ayahnya, tentang desa, tentang adik yang tak pernah kembali. Ia tidak membesar-besarkan apapun. Ia hanya menceritakan hidup apa adanya. Ibu Alisha mendengarkan tanpa menyela. Matanya berkaca-kaca. "Aku punya segalanya," katanya pelan. "Tapi aku hampir kehilangan satu-satunya alasan aku hidup." Ia menatap Rani. "Dan kamu datang, bukan membawa janji, tapi ketulusan." Ia terdiam sejenak. "Aku akan menepati ucapanku, tapi bukan dengan cara yang membuatmu merasa kecil." Rani menggeleng cepat. "Saya tidak menginginkan imbalan, Bu." "Aku tahu," jawabnya. "Karena itu, aku ingin kamu memilih." Beberapa hari kemudian, Alisha meminta bertemu Rani. Di ruang pemulihan yang hangat, Alisha menatap Rani lama, lalu tersenyum lemah. "Terima kasih sudah menungguku," katanya lirih. Rani menunduk. "Terima kasih sudah kembali." Rumor mereda, kehebohan mengecil. Yang tersisa adalah pemulihan. Pelan tapi nyata, Rani tetap bekerja. Namun kini ia juga diminta membantu terapi sentuhan sederhana, selalu di bawah pengawasan medis. Bukan sebagai ahli, bukan sebagai penyelamat, hanya sebagai pengingat bahwa tubuh juga mendengar keikhlasan. Suatu malam, Rani duduk sendirian di lorong memandangi jendela. Ia teringat ibunya di desa, ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian menunggu keajaiban. Karena keajaiban itu ternyata lahir dari kesabaran yang paling sunyi. Waktu berjalan pelan, tapi arahnya jelas. Alisha mulai bisa duduk dengan bantuan. Jemarinya sudah mampu menggenggam tangan ibunya lebih kuat. Kadang ia tersenyum, kadang ia menangis tanpa sebab yang jelas, seolah emosi yang tertahan 2 tahun kini mencari jalan keluar. Dokter menyebutnya normal. Tubuh dan jiwa sedang belajar bertemu kembali. Rani tetap menjaga jarak. Ia tidak ingin menjadi pusat cerita. Ia lebih nyaman berada di belakang, memastikan lantai bersih, ruangan tenang, dan doa-doanya tak terdengar siapapun. Namun, suatu pagi, Ibu Alisha memanggil seluruh staf yang terlibat ke aula kecil rumah sakit. Tidak ada panggung besar, tidak ada kamera, hanya keheningan yang penuh rasa. "Aku ingin mengucapkan terima kasih," katanya dengan suara yang mantap. "Ilmu menyelamatkan putriku, ketekunan menjaga hidupnya, dan ketulusan memanggilnya pulang." Matanya berhenti pada Rani. "Janji yang pernah kuucapkan lahir dari keputusasaan, tapi yang ingin kuberikan hari ini lahir dari penghormatan." Ia tidak menyebut angka, tidak menyebut jabatan. Ia hanya berkata bahwa Rani akan mendapat beasiswa pelatihan terapi sentuhan dan rehabilitasi holistik dibimbing oleh tim medis, tanpa meninggalkan pekerjaannya jika ia tak menginginkannya. Pilihan sepenuhnya ada di tangan Rani. Aula itu sunyi. Semua menunggu. Rani berdiri. Suaranya tenang, tidak bergetar. "Saya akan belajar," katanya. "Bukan untuk dikenal, tapi supaya saya tidak takut lagi ketika melihat orang yang menunggu pulang." Beberapa orang menunduk.
beberapa menghapus air mata, tidak ada tepuk tangan, tidak perlu. Sore itu, Alisha meminta Rani duduk di sampingnya. "Aku ingat suaramu," katanya pelan. "Bukan namamu, suaramu." Rani tersenyum kecil. "Nama tidak penting," jawabnya. "Yang penting kamu kembali." Alisha mengangguk, matanya hangat. "Kalau begitu, temani aku belajar berjalan lagi." Di lorong, supervisor yang dulu menegur Rani menghampiri dengan wajah tertunduk. "Maaf," katanya singkat. Rani mengangguk, menerima tanpa kata tambahan. Ia tahu pengampunan tidak perlu panggung. Malam turun. Rani menatap jendela, membayangkan ibunya di desa. Untuk pertama kalinya, ia merasa langkahnya tidak lagi sekadar bertahan. Ia sedang berjalan menuju sesuatu yang lebih luas, tanpa harus meninggalkan siapa dirinya.